Tapi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Hari kedua, jumlah warga korban keracunan makanan nasi pengunjung undangan hajatan di Mesuji terus bertambah. Ratusan pasien bahkan sampai dirawat di balai desa. Gula pasir di Bandar Lampung langka, warga dibatasi membeli paling banyak hanya boleh 2 kg saja. Penangkapan 2 oknum petugas Dinas Perhubungan di Lampung Utara, polisi temukan narkoba di balik seragam dinas kerjanya. Warga korban keracunan makanan nasi punjungan pada undangan hajatan di Kabupaten Mesuji hingga Selasa siang terus bertambah. Selain dirawat di puskesmas, para pasien juga terpaksa harus dirawat di sejumlah tempat kesehatan lain seperti klinik bidan dan Balai Desa Bumi Harapan, Kecamatan Waiserdang, Mesuji. Menurut Kepala Desa setempat, para pasien yang ditampung di balai desa ini terjadi karena di puskesmas terdekat sudah tak mampu menampung pasien korban keracunan makanan nasi punjungan. Pihak kepala kemudian berinisiatif sebagian pasien dirawat di balai desa dengan mendatangkan tim medis yang sama. Meski demikian, para pasien yang dirawat di balai desa harus rela dirawat di lantai beralaskan tikar. Karena semakin banyak pasien yang datang, jadi saya ambil tindakan dan konsultasi juga dengan kepala puskes untuk mengirimkan tenaga medisnya di balai desa ini supaya bisa terkonsentrasi di satu tempat sehingga penanganannya bisa lebih maksimal untuk dipantau. Dari ratusan pasien korban keracunan makanan yang dirawat di balai desa ini, tercatat ada 28 pasien yang harus menjalani rawat inap. Mereka pada umumnya merasakan mual, pusing, muntah, dan badannya lemas. Belum tahu nanti kedepannya seperti apa, soalnya hari ini juga masih ada lagi penambahan. Jadi yang kemarin berobat jalan tidak sembuh, jadi langsung dirawat inap di sini. Kemudian Pak, ada nggak selain di balai kampung yang dilakukan perawatan lain di tempat lain? Ada di rumah saya ada. Seperti diberitakan sehari sebelumnya, sebanyak 207 warga terpaksa dilarikan ke puskesmas Waiserdang karena mengalami keracunan makanan. Mereka lemas, mual, muntah dan pusing setelah memakan nasi kotak punjungan undangan hajatan pesta pernikahan salah satu tetangga mereka yang rencananya akan digelar Rabu hari ini. Saat ini sudah tercatat lebih dari 300 warga yang menjadi korban keracunan makanan. Jumlah ini diduga dapat bertambah mengingat data yang diperoleh Pamong Desa bahwa nasi kotak punjungan dari Saiful Hajat sebanyak 1.550 kotak, namun yang sudah terbagi ke warga sebanyak 1.300 kotak. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan Selasa siang melakukan olah TKP kecelakaan truk Fuso yang menabrak 10 motor dan mengakibatkan 4 orang tewas di depan pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakahuni, Lampung Selatan 2 hari lalu. Pada olah TKP ini, polisi melibatkan alat terbaru yakni Traffic Accident Analysis atau TAA untuk mengungkap kejadian kecelakaan. Sementara untuk merekonstruksi secara visual kejadian perkara, polisi menggunakan alat 3D laser scanner. Dari kerja alat ini nantinya dapat mengungkap kecepatan mobil sebelum kecelakaan.
serta kesimpulan ada atau tidaknya human error sehingga truk bisa mengalami terjadinya kecelakaan. Sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Disebut remblong pun bisa dipastikan karena masih menunggu hasil penyidikan. Pada olah TKP ini, polisi menyebut jalur keluar dari pintu tol Trans Sumatera ke pintu masuk Pelabuhan Bakahuni yang kondisi jalannya turunan panjang belum ada jalur penyelamat. Polisi menilai jalur penyelamatan di lokasi ini penting untuk pelarian truk Fuso yang kehilangan kendali saat terjadi trouble remblong atau masalah lain. Sehingga saat ada insiden serupa dapat meminimalisir adanya korban jiwa karena truk tidak meluncur ke tengah keramaian di depan pintu masuk Pelabuhan Bakahuni. Kalau bisa nanti ada jalur penyelamatan. Jadi dia begitu katakan di sana ada bermasalah, maka dia bisa langsung naik ke situ. Jadi tidak akan korban. Peristiwa kecelakaan maut truk Fuso bermuatan gula pasir itu yang dikemudikan oleh Ebit Susanto, warga Lampung Tengah itu terjadi pada Sabtu malam kemarin. Truk meluncur kehilangan kendali saat melintasi jalan turunan akan masuk pelabuhan hingga menabrak 10 motor dan 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan berikut nama korban meninggal dunia kecelakaan truk Fuso di pintu masuk Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung kemarin siang kembali menggelar sidang korupsi yang melibatkan Bupati Lampung Utara nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara sebagai terdakwanya. Sidang ketiga dengan terdakwa kepala daerah ini beragenda mendengarkan keterangan dari 8 orang saksi. Saksi yang dihadirkan diantaranya 6 orang pegawai ASN dari Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan. 2 saksi lainnya adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pekerjaan proyek di Pemkab Lampung Utara. Dari keterangan para saksi di ruang sidang ini disebut tidak hanya rekanan kontraktor dan konsultan proyek, namun dari anggota Komisi 3 DPRD Lampung Utara turut memberikan fee proyek ke terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara karena ikut mengambil pekerjaan proyek. Cara saksi tadi kan nanti kan memang dikasih waktu tapi ternyata belum sekarang. Sayang sekali. Kalau pendapatnya kan Bapak itu tadi soal yang katanya ada ternyata perintah dari Widodo untuk diberikan uang itu kayak gitu. Kayak mana? Memang sama sekali nggak ada dari kita perintah itu. Saya nggak ada perintah, jadi no comment. Kalau itu silakan tanya dengan Pak Sri Widodo. Kalau saya no comment. Ini Pak Gung. Proyek di atas 200 juta rupiah yang secara aturan harus diikutkan lelang seluruhnya sudah memiliki tuan atau pemilik proyek setelah menyetorkan uang setoran di awal yang dikoordinir oleh pihak masing-masing dinas. Pengkondisian lelang proyek melibatkan panitia lelang dengan sudah membawa data list nama pemenangnya. Tarif setoran umumnya 20% dari nilai total proyek fisik dan 30% untuk pekerjaan konsultan dan pengawas dari nilai total pekerjaan atau pagu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Meski kepala daerahnya sudah tertangkap OTT terkait kasus fee proyek, namun indikasi korupsi di lingkungan Pemkab Lampung Utara belum kunjung berakhir. Selasa siang, Lembaga Kejaksaan Negeri Kota Bumi memeriksa Desyadi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah atau BPKAD setempat terkait dugaan adanya korupsi di sejumlah dinas di Lampung Utara. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan berlangsung sekitar 5 jam. Saat selesai pemeriksaan, Desyadi mengatakan berperan sebagai saksi atas pengusutan dugaan korupsi di 6 dinas di Lampung Utara. Keterkaitannya karena seluruh pembayaran dari 6 dinas yang sedang diselidiki melalui kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah. Enggak, saya dimintai keterangan terkait SKPD lain ya, karena keuangan kan SKPD manapun yang diperiksakan karena pasti dia ada kaitan dengan keuangan kan cairan. Tapi
terkait apa SKPD-nya? Terkait dengan kegiatan di instansi lain, tapi mengenai pekerjaan secara detailnya ini masih belum kita bisa buka karena ini masih proses penyelidikan. Apakah itu terkait dengan masalah korupsi atau penyalahgunaan anggaran atau jabatan, Pak? Perkara tindak pidana korupsi. Tahun berapa, Pak? Itu belum bisa kita buka. Jadi terkait apa itu masih nanti kita akan buka pada saat itu memang ada penetapan tersangka dengan sebagainya, baru pada saat persidangan baru bisa kita buka. Pada penanganannya ini, pihak Kejari Kota Bumi belum membeberkan identitas dinas yang sedang diusutnya karena masih dalam tahap penyidikan. Untuk kerugian negara atas korupsi 6 dinas tersebut juga belum merucut. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.